Oke, selamat sore teman-teman sekalian, penonton video saya di channel saya Pipo Sudarlin. Kali ini kembali lagi bersama dengan saya dengan cerita-cerita tentang kehidupan. Nah, saat ini saya bersama dengan seorang yang menurut saya sangat berbakat, warga Kampung Dahang, yakni Om Pit. Nah, Om Pit adalah pengrajin peralatan pertanian seperti skop, kemudian sabit, kemudian pisau, dan hasil produksi beliau sangat-sangat berkualitas menurut saya karena terbuat dari alat-alat yang sangat bagus, dari besi-besi lama, besi-besi baja yang sangat bagus. Nah, sebelum melanjutkan video ini, kita tonton dulu video berikut ini. Oke, saudara-saudari sekalian, ini adalah Om Pit Ojon. Saat ini, ia mengerjakan pembuatan peralatan pertanian. Ia mengerjakan hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain karena punya bakat yang hebat, ia juga ternyata pernah terlibat di bengkel Seminari Kisol. Pengalaman di sanalah yang membawa dia akhirnya punya kemampuan untuk membuat peralatan pertanian ini. Kualitas barang-barangnya sangat bagus. Karenanya banyak digandrungi oleh guru-guru dan pejabat-pejabat di sekitar tempat ia tinggal. Jika Anda ingin berkenalan dengan beliau atau tertarik dengan barang-barangnya, datanglah ke kampung ia tinggal, yakni di Dahang, Desa Pangga, Kecamatan Kuus, Kabupaten Manggarai Barat. Oke, itu tadi sekilas video bagaimana Om Pit melakukan aktivitasnya untuk membuat peralatan seperti ini. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa saat ini saya bersama dengan Om Pit Ojon. Om Pit Ojon, dia adalah pengrajin alat ini, jadi pengrajin skop atau orang Manggarai bilang bansiek. Ya. Nah, kemudian ini sabit, kemudian dengan pisau. Nah, Om Pit ini adalah lagi-lagi seorang warga Kampung Dahang, dan dia mengerjakan alat-alat ini dengan peralatannya sendiri. Dan sebagai informasi bahwa dia juga pernah bekerja di Seminari Kisol Ya. sebagai seorang tukang di bengkel di Seminari Kisol. Nah, agar kita tahu bagaimana pengalaman beliau, kita mau bincang-bincang dengan Om Pit. Bisa Ya. berbincang-bincang. Oke. Nah, jadi Om Pit, selamat sore. Selamat ya. Nah, jadi Om Pit, pertanyaan pertama Om Pit, mengapa Om Pit bisa membuat peralatan yang begitu bagus seperti ini? Jadi kualitasnya sangat bagus. Mengapa bisa buat sabit, buat skop, buat pisau? Jadi karena apa? Itu karena bakat. Oh, karena bakat. Yo. Lalu juga karena pengalaman. Ya. Pengalaman. Ya. Saya dengar ada selain bakat, jadi mengapa dia bisa mengerjakan ini selain bakat, itu juga karena pengalaman. Saya dengar pengalamannya pernah di bengkel di Seminari Kisol. Bagaimana ceritanya, Om Pit? Ceritanya mulai awal. Yo. Pertamanya saya hubungan dengan Rom Martinus. Sudah habis Rom Martinus langsung ditempatkan di Kisol. Ya. Ya. Sampai di Kisol dia ajak saya untuk sekolah. Ya. Hanya saya ini selalu sakit. Ya. Waktu kecil, Waktu kecil. waktu SD maksudnya. Ya, waktu SD. Mhm. Sudah itu akhirnya Rom Martinus ajak saya mau sekolah lagi. Saya ini karena sakit terus. Ya.
Martinus Tolen. Tolen. Ya, Ya. dari Tado dia. Hmm. Ya. Sudah itu Martinus rawat saya sampai sehat. Sudah itu sehat, akan diajak saya pergi patroli dari stasi ke stasi. Sudah itu pulang patroli, dia ajak saya ke bengkel yang lihat orang kerja. Ya. Jadi tidak jadi sekolah, akhirnya Ya, tidak jadi temani sekolah. dia. Temani dia. Ya. Terus diajak saya ke apa? Ke bengkel, lihat-lihat orang kerja. Dari orang kerja, saya minta bagaimana Romo saya bisa ikut. Ya bisa. Dalam hati saya itu karena bakat, memang Ya. saya mau lihat itu. Oh iya. Buat ini barang Ya. alat pertanian. Sudah itu dari lihat, akhirnya saya praktek. Ya. Praktek, ya selama 1 minggu saya praktek. Yang ke 7 harinya langsung praktek, langsung jadi memang. Buat jadi. apa? Buat Buat skop, ini semuanya saya coba. Oh. Coba langsung Dan jadi. bisa? Bisa. Sudah itu saya kembali ke paroki, kerja-kerja lain. Sudah itu. Ngomong-ngomong ini Romo Martinus ini di seminari atau di paroki? Di paroki. Di paroki Kisol. Ya, dia paroki Kisol. Oh, di paroki Ya, Kisol. paroki Jadi Kisol. bukan di seminari. Bukan di seminari. Tapi bengkelnya di mana? di seminari Kisol. Oh, bengkel di seminari Kisol. Ya. Lalu setelah latihan itu lalu sering ke bengkel. Sering ke bengkel. Bekerja di bengkel. Ya, bekerja di bengkel. Sering kerja di bengkel. Sering dibantu di Ya, bengkel. Bantu tidak ada gaji. Ya. Saya hanya mau lihat itu saja. Ya. Oh, selama berapa tahun, Om? Ya di Kisol selama 8 tahun saya Ya. di Kisol. Oh, selama 8 tahun itu bergelut dengan alat-alat untuk buat Iya, macam begini. iya, iya. Kemudian setelah dari Kisol, Setelah dari Kisol ke Borong, di Borong tidak ada bengkel, 2 tahun di Borong, tidak ada kerja di Borong. Akhirnya saya minta sama Romo saya pulang ke Ruteng. Kan di Ruteng ada buka bengkel ini. Saya buka di Ruteng. ya buka bengkel sendiri. Ya, bukan ikut teman-teman. Ya, jadi di Kerja sama. Borong ikut dengan Romo Martin, kemudian Ya. akhirnya ke Ruteng. Ke Ruteng. Nah, tidak dengan Romo Martin sendiri. Tidak sendiri. Ya dari bengkel di Kumba, sudah itu orang percaya saya kerja di Wisma Agung, selama 2 tahun juga. Buat apa di Wisma Agung? Ya buat ini juga, Buat seperti Ya. ini dan dijual. dijual, buat langsung jual, Ya. buat langsung jual. Selama berapa tahun di atas? Ya jumlahnya saya 5 tahun lah. Ya, 2 bergelut tahun dengan di Wisma Agung, di bengkel Kumba 3 tahun. Dari Kumba saya kembali ke Dahang, Oh. buka sendiri sini. Di Dahang. Waktu buka di Dahang, waktu PLN masuk. Ya, waktu PLN masuk, saya mulai buka. Iya. Ya, jadi itu dari pengalaman Om Pit. Jadi mengapa dia bisa melakukan pekerjaan ini karena Karena bakat. Yang pertama bakat dari pribadi, kemudian yang kedua karena pengalaman pernah kerja di bengkel seminari Kisol. Ya. Meskipun tinggal di paroki dengan Ya. Romo Martinus, Iya. tetapi kemudian dia belajar di bengkel seminari Kisol dan Ya. akhirnya bisa membuat bengkel di Ruteng dan Ya. sekarang di kampung di Dahang tepatnya di Sapangga dia membuat alat-alat seperti ini. Jadi ini skop ya, ini skop, kemudian Sabit. ini sabit dan juga pisau. Pisaunya tidak sempat kami hadirkan di sini. Lalu Om Pit, bagaimana pengalaman Om Pit dari yang sekarang ini? Karena saya dengar jadi yang beli barang-barangnya Om Pit ini jadi di seputaran Kubus Barat, Belak itu orang-orang yang cukup berada. Jadi para guru, Ya. mohon maaf ya. Ya. Jadi karena memang kenyataan begitu, para guru kemudian pejabat-pejabat karena memang dari bahan berkualitas. Ya, kualitas dan besi-besi yang terpilih. Om Pit bisa jelaskan jadi besi-besi apa, bagaimana prosesnya, besi-besi dari besi-besi mana dibuat barang-barang Dari besi gergaji. yang gergaji lama. Gergaji lama. Aha. Itu besi yang terpilih, bukan sembarang besinya. Gergaji dulu Ya. yang Gergaji sangat dulu. panjang gitu ya. Sangat panjang. Ya. Gergaji tua. Kemudian apa lagi? Dari Bar. bar Dari besi untuk Dari besi bar yang untuk dan dari pisau belah aspal itu yang barang nomor 1 semua itu.
Oh, Ya. ya. Itu yang jadi ini. Jadi Dia barang yang termahal. barang seperti Ya, ini. ada barang seperti ini. Barang seperti ini. Iya. Om Pit, ini memangnya berapa lama dia bertahan? 10 tahun. Lamanya 10 tahun. Dan apakah itu betul? Betul, karena saya kontrol terus. Tiap orang yang beli itu saya kontrol. Katakan 3 tahun atau 2 tahun kita saya kontrol apakah rusak tidak. Ya. Oh, Ternyata tidak rusak. ya. Begitu. Dan selama ini memang dijual di mana saja? Om Pit? Kalau tempat jualnya pertama di pegawai Gulu-Belu. Pegawai yang kenalan saya dan yang tahu saya Ya. itu yang beli, Oh, bukan sembarang orang. ya. Kemudian guru-guru Ya, juga, guru-guru. pensiunan. Semua pegawai yang ada di Gulu-Belu ya beli. Ya. Om Pit, berapa banderol harganya? Harganya gergaji itu 300.000 satu. Yang dari gergaji lama. Yang dari gergaji lama. 300.000 satu. Ya. Kemudian dari bar. Dari bar itu yang 401, Hmm. 400.000 satu. Kualitasnya lebih lagi itu. Ya. Kualitas. Om Pit, mengapa mahal? Enggak pengangkat memutu barangnya. Dan itu sudah Ya. terbukti ya. Sudah terbukti, sudah Dan terbukti. teruji. Ya teruji. Ya. Jadi itu luar biasa cerita dari Om Pit ini, bahwa dia punya bakat dari kemudian diolah di Sinar Kisol dan menghasilkan barang-barang seperti Ya. ini. Nah, Om Pit, dari barang-barang ini apa yang apakah ini memenuhi kebutuhan? Mohon maaf. Ya, memenuhi kebutuhan. Saya biasa bisa sekolah anak sampai SMA. Ya. Dan juga satu yang kuliah. Ya, itu saja. Dari Nah, bisa buat ini ya. Dari bisa buat ini. Ya. Kerja kebun, Ya. saya dari ini sumbernya. Oh, artinya beli apa maksudnya, beli Ya. bibit Ya, dan beli. jual-jual ini. Ya. Kemudian anak beliau sekarang itu sudah tamat semua SMA dan satu yang sudah kuliah. Ya, Dan harapannya memang ke depan ini bisa lebih lanjut lagi Lebih lanjut. ke sekolah mereka. ya. Nah, sekarang Om Pit, yang terakhir, apa pesan Om Pit karena sudah ada pengalaman dari bukan di Nahang, artinya di tempat jauh pengalaman. Apa pesan untuk orang-orang ini, untuk orang-orang yang nonton ini, untuk anak-anak muda yang juga ada di tempat-tempat kerja ini, apa pesan nih Om Pit? Macam-macam pesan saya waktu di Gumbaruteng itu banyak teman-temannya saya sudah pesan dan buktinya terjadi. Ya. Buktinya berhasil. Ya. Kalau di Kubusun belum ada teman-teman saya yang ikut macam presiden. Ya. Artinya kalau kita berjalan keluar, apa yang kita lihat perlu kita praktekkan ya. Ya, praktekkan lalu bisa menghasilkan sesuatu ketika pulang ke kampung. Ya, ke kampung. Jadi Om Pit, sekali lagi, ini harganya berapa Om Pit ini? Itu yang 200.000. 200.000. 200.000 kan ini mahal memang, tapi kualitasnya. Kualitas. Jadi kemudian ini Om Pit yang sebelah ini 250. 250, sedangkan yang ini 400.000 karena dari bar Dari namanya. bar. Bar itu untuk Belah aspal. belah aspal. Jadi belah Isu aspal. aspal. Ya. Isu aspal. Isu aspal. Oke, jadi saya kira begitu dulu Om Pit. Dari teman-teman sekalian yang menonton video saya ini, jadi itulah tadi pengalaman Om Pit. Jadi apa pesannya untuk kita setelah saya dengar cerita beliau, bahwa dia ini punya pengalaman untuk bekerja di bengkel Sinar Kisol ikut Romo Martinus Tolen. Nah, artinya bagi siapa yang menonton video ini, dimanapun Anda berada, di saat ini di luar wilayah atau dimanapun Anda berada, mungkin ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka lakukanlah itu. Dan jika bisa, itu bisa dibawa pulang ke kampung. Nah, kampung lalu dipraktekkan di kampung dan akhirnya bisa menjadi sumber penghasilan untuk Anda. Dan saya sangat bersyukur karena bertemu dengan Om Pit, dan mama saya, bapak saya sudah beli. Jadi ini skop yang sangat berkualitas, terbuat dari baja dan bisa bertahan 10 sampai 15 tahun. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda yang menonton. Oke teman-teman sekalian, ini adalah sekian terakhir atau bagian terakhir. Sebenarnya masih ada lanjutan di scan sebelumnya, hanya karena kesalahan teknis beberapa detik terakhirnya terhapus. Namun yang scan terakhir ini tidak menghilangkan inti atau substansi dari video saya dengan Om Pit.
bisa berguna di kemudian hari. Dan itu yang saya dapat dari pengalamannya Opit, pengalaman bekerja di bengkel, dan juga pengalaman-pengalaman lainnya yang berguna saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ini video. Sekali lagi terima kasih banyak.